Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri tawakkil. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan untuk belajar menuntut ilmu di majelis yang insya Allah diridhoi ini. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, yang kami hormati Dewan Pengawas, Pembina, dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Khalil ya, yang pada kesempatan kali ini akan sharing-sharing materi tentang kajian spesial nih Bapak Ibu. Kajian spesial di bulan Zulqa'dah, di penghujung bulan Zulqa'dah. Karena pekan depan insya Allah atau mungkin beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan haji ya Bapak Ibu, atau bulan Dzulhijjah, atau juga mungkin kita bisa biasa kenal dengan bulan Kurban. Jadi hari rayanya salah satu hari raya umat Islam, sebagian mungkin pergi haji dan sebagian juga yang di sini mungkin ada juga yang berkurban seperti itu. Baik, kajian kita pada malam hari ini temanya yaitu momentum untuk membangun komitmen beribadah nih Bapak Ibu. Mungkin kita yang sedikit lalai gitu kan ya, sedikit apa namanya, rada males sedikit gitu kan beribadah. Nah ini kita coba dibangun lagi nih komitmen kita untuk beribadah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah dalam kurang lebih 1 jam ke depan, mohon izin saya Muhammad Adib untuk memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambut dulu pemateri kita, Ustadz Khalil. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Suaranya belum masuk nih, Pak.
Cek, cek. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, di saya Pak Ustadz suaranya kurang jelas, Pak. Halo, jelas nggak sekarang? Nah, jelas, Pak. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Oke. Baik. Baik. Bismillah. Kita sudah terhubung ke pemateri kita, guru kita, Pak Ustadz Khalilur Rahman, yang pada kesempatan ini di penghujung bulan Zulqa'dah kita akan mengadakan kajian tadi sudah disebutkan, yaitu bagaimana untuk membangun komitmen beribadah nih Pak Ustadz. Iya, betul. Kita memupuk lagi komitmen kita untuk beribadah. Mungkin di bulan Ramadan sebelumnya kita sudah tergesernya beribadah. Mungkin meninggalkan Ramadan sebulan 2 bulan gitu kan. Jadi mungkin rada hilang dikit-dikit gitu. Nah, sekarang kita waktunya untuk memupuk lagi nih Pak Ustadz. Biar nanti komitmen lagi dalam beribadahnya gitu. Baik. Itulah Bapak Ibu, kami hormati. Kita langsung saja pada guru kita Pak Ustadz Khalil. Silakan. Baik, terima kasih Mas Adib atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya langsung saya mulai ya. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin eh, dan hadirat yang hadir pada malam hari ini di apa ini? Sebuah acara ya, Zoom Zoominar namanya atau acara apa ini? Yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Qalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita turkan kehadirat ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan ya, nikmat kesehatan terutama, nikmat iman dan Islam, sehingga kita insya Allah dalam kesempatan yang mulia ini bersama-sama saling nasihat menasehati dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Mas Adib, merefresh kembali ya dalam rangka membangun komitmen kita dalam beribadah. Sekarang sudah masuk Dzulhijjah Mas Adib. Iya, tapi tidak apa-apa ya. Judulnya memang masih Dzulqa'dah karena dibuat sebelumnya ya. Tapi kebetulan dari jam 6 saya atau jam 7 ya, saya menyaksikan lah sidang isbat ya dari Kementerian Agama dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah. Ditetapkan tadi kalau tidak salah itu Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah itu besok, berarti hari ini malam ini sudah masuk Dzulhijjah. Karena kan berkaitan juga dengan tanggal apa namanya? Hari Arafahnya ya atau Idul Adhanya juga. Memang tadi sempat ini ya, sempat ada kesimpulan
dari beberapa tempat hilal itu yang melihat hilal kan baru di Aceh gitu. Seperti halnya bulan bulan sebelumnya ya, ketika Syawal juga yang melihat hilal di Aceh. Ala kulli hal, baik bulan apapun memang itu sebenarnya sudah keharusan kita kita itu mampu menjaga ritme ibadah kita, baik yang sifatnya mahdoh ataupun yang non mahdoh ya, yang muamalah, agar senantiasa berada di tracknya ya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini juga merupakan istilahnya upaya dalam rangka menjaga komitmen ibadah kita, tentunya tidak hanya di bulan Qa'dah sebenarnya. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Yayasan Al-Qalam yang dirahmati Allah. Membangun komitmen itu memang sesuatu yang tidak bisa instan ya. Seseorang yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan atau untuk melakukan sesuatu, pasti dia sudah membulatkan hati, membulatkan tekad, hatinya itu kokoh dan teguh, lalu berusaha menjaga hatinya, menjaga niatnya, terutama di sini. Maka ketika kita berbicara komitmen, sebenarnya insya Allah umat Islam itu setiap harinya selalu diberikan reminder ya. Karena kan kita melakukan ibadah apapun itu pasti yang menjadi rukun pertama adalah niat ya. Niat itu adalah ciri dari komitmen kita ya. Kita sudah berkomit, sudah meneguhkan hati untuk berada di garis lurus, misalkan seperti itu. Sama halnya juga kita setiap hari ketika melakukan ibadah mahdoh, ibadah sholat 5 waktu, kita selalu berdoa, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Selalu saja. Walaupun terlepas dari istilahnya hinaan atau cacian dari orang-orang di luar orang Islam ya. Kenapa kita selalu berkata ihdinas siratal mustaqim? Karena satu itu kita meminta kepada Zat yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini, agar selalu meneguhkan diri kita itu berada di jalan yang lurus seperti itu. Seraya kita itu mengakui iktiraf ya, mengakui diri sendiri bahwa kita itu tanpa adanya kekuatan dari Zat yang Maha Pencipta itu ya sebenarnya kita hamba yang lemah. Itu adalah komitmen kita sebagai seorang muslim untuk selalu berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan apapun ya, selama masih hayat di kandung badan, maka istilahnya itu mengistiqomahkan diri, membangun komitmen ibadah itu ya harus selalu kita bawa ya, kita kuatkan terus-menerus. Tidak mungkin kita itu memiliki komitmen kalau kita ya tadi sama Mas Adi sewaktu-waktu lupa gitu. Kemudian kenapa harus di judul itu membangun komitmen di bulan Dzulqa'dah? Ya tidak dipungkiri bahwa kita sebagai seorang manusia itu kan makhluk yang lupa ya, makhluk yang pelupa, makhluk yang lalai, makhluk yang pelupa. Sekali-kali ingat banyak lupanya gitu ya. Tidak hanya terkait ibadah, kadang hal-hal yang sepele pun kita lupa ya. Sudah tahu kacamata ada di atas, kita lupa kadang-kadang. Sudah tahu kunci itu dipegang, mana kunci ya?
Padahal kuncinya dipegang di tangan sendiri, tapi kita menjadi pelupa seperti itu. Maka eh, kegiatan-kegiatan atau majelis-majelis lah bisa dikatakan seperti ini, yang berusaha menjadi eh, istilahnya itu sebagai apa ya, checkpoint lah istilahnya, sebagai eh, momen-momen ya, momen-momen yang bisa kita gunakan sebagai pengingat diri itu ya perlu dan kami. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian masuk ke Rajab itu sudah masyhur lah. Seringkali para mubalik, para alim, para kiai ataupun para guru kita itu menjelaskan tentang keutamaan bulan-bulan tersebut, yang mana bulan-bulan tersebut pada masa Rasulullah sampai sekarang berarti kan itu digolongkan termasuk bulan-bulan yang dimuliakan atau Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci dalam Islam. Tentunya kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini dan sebenarnya Syawal ya, ada memang ya saudara-saudara kita ya, sama umat Islam seluruh dunia ini kan masuk rangkaian pelaksanaan manasikul haji Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini. Adapun Muharram ada saya terlalu paham juga bagaimana konteksnya ya masuk Muharram itu bulan bulan haram, walaupun seingat yang saya pelajari atau yang saya pernah baca itu, karena di antara di bulan-bulan ini disebut bulan Muharram dan haram itu karena adanya larangan untuk atau keharaman ya, larangan atau keharaman menumpahkan darah atau berperang di bulan-bulan tersebut. Tentunya ya banyak hal yang lain ya, di antaranya tadi saya sebutkan termasuk juga masalah pelaksanaan ibadah haji. Kan di Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan larangan tersebut, mungkin menjelaskan tentang Ashhurul Hurum itu, bahwasanya eh, dilarang kepada semua penduduk ya di Jazirah Arab atau di wilayah Hijaz pada masa itu untuk menumpahkan darah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. Ya karena memang setahu yang saya ketahui dalam sejarah yang saya pelajari tarikh ataupun Sirah Nabawiyah itu kan eh, apa namanya, gelombang rombongan peziarah-peziarah dari seluruh dunia yang menziarahi Ka'bah itu kan sebelum Islam pun sudah terjadi. Sehingga kalau terjadi peperangan di bulan itu maka menjadi muskilah, menjadi sebuah problem, menjadi sebuah bencana. Maka disepakatilah bulan-bulan itu dilarang menumpahkan darah. Dan dikuatkan setelah Islam datang itu di surat At-Taubah itu kan ada disebutkan inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, maka bagi umat Islam pada masa sekarang ya, utamanya lagi bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah, tentunya bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang sangat-sangat ditunggu. Bahkan saudara kita Mas Adib sudah pakai kopi haji kalau di Indonesia. Apa namanya, kerinduan-kerinduan ini ya, kerinduan untuk eh, apa namanya, menelusuri jejak-jejak ya, perjuangan para nabi yang telah mendahului kita, orang-orang soleh yang khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, itu ya dijalankan atau apa namanya, diikuti oleh seluruh umat muslim seluruh dunia pada bulan sekarang ini Dzulhijjah ya nanti. Ya mudah-mudahan kita doakan seluruh jamaah haji dan juga umroh yang ada di tanah suci, khususnya jamaah haji Indonesia itu semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran ya. Tidak ada
halangan apapun sehingga mereka mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Selanjutnya mengenai komitmen ini ya. Karena tadi saya sudah menyampaikan sedikit sekilas tentang bagaimana memupuk diri, memupuk niat kita eh, waktu demi waktu ya. Istilahnya itu hari demi hari untuk menjaga ritme ibadah kita, ritme diri kita dalam beribadah. Maka berbicara komitmen itu kita berbicara konsistensi, berbicara tentang eh, dalam dalam istilah agama itu istiqomah kalau tidak salah ya. Dan istiqomah itu kan terkait juga dengan tadi yang saya sampaikan di awal, pentingnya kita meminta kepada Allah berada di jalan yang lurus, mustaqim, istiqomah itu mirip-mirip ya. Karena istiqomah itu Allah Rabbi diambilkan dari kata istiqamah yastaqimu ya, yaitu memohon agar kita itu teguh, tegak gitu ya, atau karena dari kata koma sebenarnya. Koma itu kan artinya berdiri atau lurus gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal ini perlu kita jaga selalu agar supaya kita itu selain kita memohon ya, kita selalu memohon kepada Allah dalam setiap ibadah sholat kita setiap hari ya, sebanyak 17 kali kalau kita wajib. Kalau kita tambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lain, maka itu bisa bilangannya sangat banyak, akan selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka ya'tiyakal yaqin. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk apa? Sembahlah Tuhanmu sehingga sampai datang keyakinan atau ajal. Hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga keyakinan datang kepadamu. Artinya istiqomah itu memang ditekankan betul-betul oleh agama kita, oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat ya betapa Rasulullah itu memberikan kita banyak sekali uswah atau toladan ya kepada kita umatnya, bagaimana kita itu bisa ittiba, meniru baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita kita mencontek lah gitu, kita melihat bagaimana keseharian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana diceritakan dalam berbagai macam hadis, diceritakan istri beliau yang bernama Ummul Mukminin Aisyah itu ditanya oleh salah satu sahabat, yaitu sahabat Alqamah itu. Kata Alqamah, "Kaif kana 'amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam?" Kata sahabat Alqamah itu bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana amaliyah atau ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Apakah beliau itu memiliki hari-hari khusus ya? Maksudnya apakah ketika beliau menggiatkan ibadah dan seterusnya. Maka kata Siti Aisyah, la kana amaluhu dimatun ya. Kata Siti Aisyah, tidak. Amal Rasulullah SAW itu adalah continue ya. Ya istiqomah, daiman. Terus sampai dikatakan ayyukum yastati'u ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastati'. Artinya nggak akan sanggup kalian itu, ayyukum yastati'. Mana sanggup kalian itu ya. Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi Muhammad sebagai tauladan, sebagai contoh itu ya memang seharusnya seperti itu. Artinya sebatas mana kita mampu meneladani, ya disitulah kemampuan kita. Karena kan dalam hadis yang lain Rasulullah kan menjelaskan fastaqim kama umirt ya. Itu di Al-Qur'an afan. Ada hadis kalau tidak salah itu Rasulullah menjelaskan fastaqim
mastata'tum gitu kalau tidak salah, istaqim kama mastata'tum, beristiqomalah semampu kalian itu. Semampu kalian itu ya sejauh kita mampu mengejar kualitas dan kuantitas ibadah kita berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun berat ya, kalau kita bahas dalam hadisnya kali kan terkait dengan ibadah Nabi ya. Sholat Nabi misalkan, sholat malamnya Nabi itu beliau membaca yang panjang, asad utwal ya, dari mulai Al-Baqarah 100 ayat, kemudian beliau sujud. Sujudnya pun hampir sama dengan satu rakaat berdirinya Nabi gitu. Sedangkan saya astagfirullahaladzim mengikuti sedikitnya saja pun sudah membaca tasbih subhanallah itu 3 kali saja merasa sudah lama ya. Sedangkan Nabi Muhammad ketika beliau melakukan sholat malam itu beliau diceritakan dalam hadis itu membaca dalam itu kira-kira 100 ayat. Nah, kemudian beliau rukuknya pun kira-kira sepanjang itu, sujudnya pun sepanjang itu. Itu pun dialami sahabat yang juga merasa heran gitu. Muhammad dengan keadaan beliau ya. Makanya kan dengan keadaan beliau yang kita sudah mengetahui bersama kan Nabi Muhammad kan maksum ya, istilahnya itu dilindungi dari dosa dan kesalahan ya. Tetapi itu tidak menjadikan beliau itu kemudian berlebihan kalau jadi lupa dan seterusnya ketika beribadah itu, bahkan lebih dari kita yang seharusnya seperti itu. Sehingga tidak heran ya, Siti Aisyah itu kan pernah kayak semacam bukan komplain ya, bertanya-tanya gitu. Suami beliau yaitu Nabi Muhammad SAW itu ketika Nabi Muhammad itu sholat malam itu seperti itu ya, itu sampai-sampai hatta tuftiru rijlahu ya, sehingga membuat kakinya itu pecah ya. Herannya Siti Aisyah itu apa? Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, atas na'uhada, kok sampean, kalau bahasa Cirebon nih, sampean kok ngono-ngono kok ngono temen sih gitu kalau bahasanya orang Cirebon mungkin ya. Kok gitu-gitu amat sih itu. Kan qad ghufira laka ma taqaddam. Jenengan kan sampun diampuni dosa-dosa yang sudah yang akan yang wa ma ta'akhir dan yang belakangan ini. Nah, apa kata Rasulullah? Satu kata Rasulullah yang perlu kita ingat, ya Aisyah, afala aku abdan syakura. Jadi inilah tadi apa ya? Afala aku abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur itu? Jadi kata kuncinya adalah abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur ya. Ya mungkin kualitas syukur kita pada masa sekarang ini mungkin ya baru sampai pada mengucapkan alhamdulillah, misalkan baru pada melaksanakan ibadah-ibadah yang memang menjadi rukun Islam, yang menjadi tiangnya agama, yaitu sholat 5 waktu, belum bisa melaksanakan yang lain, masih pada tahap itu. Kita mengejar kualitas tauladan kita Nabi Muhammad itu masih jauh. Tetapi itu bisa kita lakukan dengan cara terus-menerus kita berusaha memantapkan diri kita, menjaga diri kita agar ingat selalu, oh ya, contoh kita Nabi Muhammad aja seperti ini ibadahnya. Itu baru satu ya, baru tentang sholatnya, belum tentang puasanya, belum tentang hal-hal yang lainnya yang beliau selalu contohkan. Karena apa? Karena yang dicontohkan Nabi Muhammad itu memang istilahnya apa ya? Dilakukan sebagai ibadah gitu untuk dirinya. Tapi kalau hal-hal ibadah berkaitan dengan orang lain, Kanjeng Nabi itu akan menunjukkan sisi yang seakan-akan bertolak belakang. Ketika misalkan beliau sholat, kemudian di belakang ketika berjamaah gitu ya, ada suara bayi menangis, Nabi Muhammad akan segera
sholatnya itu memang ketika hubungan dengan eh, masyarakat gitu. Dalam khutbah pun seperti itu, khutbah sebentar. Jadi apa yang tadi dicontohkan apa namanya sholat beliau yang hingga membuat kakinya pecah-pecah itu ya sendiri mungkin bersama keluarganya. Jadi bukan bersama jamaah yang banyak. Kan kadang-kadang kita melihat ya di Indonesia itu kan baliknya gitu ya. Yang kita lihat ya ini mungkin penilaian terlalu dini bagi saya pribadi gitu. Ada orang-orang yang ketika dia mengimami malah dia bacanya panjang-panjang gitu kan. Artinya ayatnya banyak. Sehingga hal ini kebalik gitu. Kalau kanjeng Nabi, kalau Nabi Muhammad, kalau sendirian baru beliau sangat lama gitu. Ya, saya husnudzon mungkin yang imam lama itu mungkin ketika sendiri juga lebih lama dari itu mungkin gitu ya. Karena memang standarnya kan standarnya kan berbeda. Saya ingat ketika eh, pernah berkunjung ke negara Arab gitu, di sana memang biasa gitu ya. Sholat itu ya imam membaca beberapa ayat bahkan sampai satu halaman, dua halaman bahkan itu biasa gitu. Tapi kalau di tanah air kita di Indonesia itu kayaknya kalau imam membaca Al-Quran itu panjang gitu, satu halaman misalkan satu rakaatnya atau bahkan lebih atau eh, menit-menit gitu, itu seakan-akan ya menyiksa makmum gitu. Kalau di negara Arab memang biasa seperti itu ya, sependek yang saya ketahui. Artinya standar lama itu memang berbeda. Tapi ya kita bisa menilai ya di masyarakat umum seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke masalah komitmen ini ya, karena kita sebagai yang tadi saya sebutkan menjadi sebuah romantik sebenarnya. Sampai mana kita berkomitmen dalam beribadah dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, eh, tadi saya mencontohkan sholatnya. Ada contoh yang lain yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, misalkan kait dengan zikir beliau ya. Dalam sebuah hadis saya baca di sini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat ya, yaitu sahabat Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Beliau menceritakannya bahwasanya pada suatu ketika beliau bersama Rasulullah SAW itu mengulang-ulang ya, bahkan beliau menghitung dalam sebuah majelis itu Rasulullah itu mengulang sampai 100 kali bacaan istighfar dengan redaksi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu beliau mengulang-ulang zikir itu. Artinya tidak hanya terkait dengan ibadah sholat sunnah yang beliau lakukan di malam hari saja ya. Dalam hal berzikir pun eh, itu luput dari beliau sebagai contoh kita. Artinya semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat kalimat-kalimat thayyibah, itu juga menjadikan kita ya, komitmen kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ya pasti ada inspirasi ya, atau mungkin dalam hal ini kisah-kisah ya, kisah-kisah para eh, salafus saleh ya yang mengamalkan atau yang berusaha berittiba dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan Allah langsung menurunkan rahmatnya, menurunkan keberkahan kepada orang tersebut. Misalkan saya pernah baca dalam sebuah eh, khobar atau mungkin asar ya, yang menceritakan tabi'in ya, bahwa diceritakan dulu itu Imam Ahmad ibnu Hambal itu kan sama seperti imam-imam yang lain sering melakukan safar ya. Ya, dalam kisah yang masyhur itu sebuah eh,
di sebuah kota itu Imam Ahmad bin Hambal bermalam singgah di salah satu rumah yang ada di kota tersebut ya. Nah, disebutkan bahwa orang tersebut adalah seorang khayyat atau penjahit gitu. Yang yang membuat Imam Ahmad bin Hambal itu merasa, istilahnya apa ya? Bukan terheran, merasa takjub gitu. Itu melihat orang tersebut itu mulutnya itu tidak lepas dari istighfar gitu. Selalu mengucapkan kalimat astagfirullah sambil beliau melakukan kegiatannya gitu. Jadi dia memudawamkan, mengistiqomahkan bacaan istighfar. Karena keheranan, Imam Ahmad itu pun bertanya kepada orang tadi, kamu selalu seperti ini itu eh, apa manfaatnya, apa hasilnya, apa istilahnya itu, eh, bahasanya itu apa ya, kemuliaan yang kamu dapatkan tuh apa itu, atau bahasanya karomahnya apa, atau mendapatkan hasil apa gitu. Kemudian Mujahid tadi itu berkata, beliau itu setiap aku punya hajat, kata kata dia, aku panjatkan dengan istighfar, kemudian Allah pun mengabulkan. Jadi ketika dia itu punya anaknya masuk sekolah misalkan zaman sekarang, eh, kekurangan biaya misalkan, dia pun meminta kepada Allah sambil memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan hatinya bermunajat kepada Allah, memohon agar supaya dimudahkan dalam urusannya tadi. Ya, itu Allah selalu mengumpulkan, kata penjahit tadi. Terus kata penjahit tadi, nah yang terakhir ini kata dia, saya itu ingin sekali bertemu dengan yang namanya seorang alim ulama yang bernama Ahmad ibnu Hambal, katanya gitu. Maka dia pun istighfar terus. Ya, kemudian kata kata Imam Ahmadnya pun akhirnya mengenalkan diri. Wahai wahai fulan, ternyata doamu dikabulkan karena sayalah Imam Ahmad ibnu Hambal, katanya gitu. Sehingga istilahnya apa ya, makbulan doa dari fulan tersebut ya, yang mengiringi dengan atau mendawamkan dengan istighfar itu, seketika juga dikabulkan oleh Allah karena beliau ingin, karena dari beberapa hajatnya itu ternyata terkabul lagi, sehingga yang terakhir ini kata beliau, kok belum terkabul-kabul, katanya, saya itu ingin bertemu dengan salah seorang alim yang bernama Ahmad ibn Hambal. Dia setiap hari istighfar, memohon kepada Allah agar dipertemukan, dan Masya Allah, Allah pun mendatangkan sendiri Imam Hambal kepada orang tersebut dengan eh, lantaran beliau mengistiqomahkan dengan bacaan istighfar. Dan ini kan sesungguhnya sesuai dengan dengan ayat Al-Qur'an, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midra wa yazidkum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu kalau tidak salah di surat apa ya? Di surat Nuh ya. Di surat Nuh itu ada. Faqul tustaghfiru rabbakum. Ketika Nabi Nuh berkata kepada para umatnya itu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Istighfarlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka apa kalau kamu mau beristighfar terus-menerus, yursis sama alaikum midrar. Allah pun akan menurunkan eh, berbagai macam keberkahan dari langit secara terus-menerus. Imdidkum bi amwal, kamu akan dilimpahkan dengan harta benda. Sudah ada sebenarnya di Al-Qur'an, dan itu ketika kita misalkan, ini bukan ijazah tapi semacam itu, kita amalkan, kita amalkan seraya mohon kepada Allah agar hajat kita dikabulkan, maka insya Allah itu kan kalau kita yakin ya, Allah apa namanya
ayatnya itu hadisnya itu kan berdoalah dengan keyakinan gitu. Kalau kita yakin ya insya Allah itu dikabulkan gitu. Dan itu juga sesuai dengan ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu akan memberi janjinya. Ya, sudah di ketika kita beristighfar akan mendapatkan limpahan keberkahan, mendapatkan apa namanya harta benda, yaitu memang akan seperti itu. Walaupun itu bukan tujuan dari kita, seharusnya seperti itu. Eh, apa ya? Kalau misalkan dibilang itu sebagai fadhil, ya, ke, kemurahan dari Allah, ya memang seperti itu. Kan banyak juga di Al-Quran disebutkan tentang ataupun kemurahan dari Allah itu juga akan diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, terlepas dari dia itu berharap atau tidak. Sehingga Nabi Sulaiman pun berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru terkait dengan eh, istilahnya itu apa ya? Kalau bahasa obat itu efeknya di ibadah kita dan kita mendapatkan limpahan karunia itu ya sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun ya. Adapun kita perlunya itu apa? Tadi yang saya ceritakan di awal, seperti halnya yang dilakukan Nabi Muhammad dengan ibadah yang ekstra luar biasa, dengan sedekahnya yang luar biasa, dengan zikirnya yang luar biasa, itu tidak lain dan tidak bukan karena ingin menjadi hambanya yang bersyukur. Kenapa? Ya, maka kita bisa melihat di dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, kata Allah itu. Banyak, sedikit sekali. Betapa sedikitnya dari hambaku yang mau bersyukur. Gitu. Maka tentu ini relevan dengan upaya membangun komitmen seraya mengingat momentum Dzulhijjah. Ada beberapa yang mungkin kita bisa lakukan ya di bulan Dzulhijjah ini sebagai upaya kita merevive ya, menghidupkan kembali, menyemangatkan kembali. Apabila kita mungkin dalam beberapa hari terakhir ada semacam rasa kurang bersemangat ketika beribadah dan seterusnya, maka mungkin itu karena kita tidak memiliki semacam apa ya eh, panduan atau semacam mungkin target-target minimal yang harus kan. Karena seperti halnya kita berniaga, berbisnis pun kita punya target, ibadah pun ya sudah seharusnya kita memiliki target. Kalau misalkan katakanlah kalau saya dicontohkan oleh kiai saya misalkan malam kalaupun kamu tidak bisa bangun malam maka mini itu lakukanlah sholat sunnah ba'da isya beserta dengan witir misalkan. Maka itu pun sudah dianggap sudah qiyamul yang ditambah dengan subuh. Syukur-syukur ditambah seperti ini contohkan Nabi kita, walaupun eh, kita kan umat yang ini ya banyak diringankan oleh Nabi kita gitu ya. Syukur-syukur sekali kita mampu bangun pada malam hari ya, sepertiga malam, terus kemudian kita beribadah bertakarub betul-betul bermunajat kepada Allah sampai subuh misalkan. Adapun kalau itu belum mampu kita lakukan, maka ya yang tadi saya sebutkan, paling tidak misalkan hari ini misalkan baru sholat yang kita difardukan sholat 5 waktu, kemudian maka kita tambah dengan sholat sunnah apa namanya sholat sunnah rawatibnya setelah sebelum subuh misalkan, kemudian sebelum zuhur dan sahur cukup 2 rakaat dulu gitu. Walaupun dimungkinkan untuk melaksanakan rawatib itu di sholat zuhur misalkan 4 rakaat. Khawatir apa kalau kita langsung ekstra gitu ya, kita melaksanakan eh, ibadah-ibadah sunnah itu dengan ekstra dengan lebih banyak dari yang biasa kita lakukan dengan seketika. Artinya dalam jumlah yang besar itu biasanya ya tidak bertahan lama gitu. Sama halnya dengan membaca Al-Quran misalkan. Kita setiap hari misalkan tadinya tidak pernah dalam tanda kutip ya mungkin hanya beberapa saja misalkan membaca Al-Quran itu. Kemudian kita targetkan sehari 1 juz misalkan, itu akan menjadi berat sekali ya. Lebih baik kita menargetkan misalkan setiap sholat itu kita membaca 1 halaman yang lebih ringan ya.
Ataupun kalau berarti setengah halaman ya masih berat satu ayat itu ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Begitu juga dengan sholat sunnah yang lain. Apakah sholat duha, apakah eh, apa namanya sholat misalkan sholat yang lain apa ya sholat sunnah yang lain selain sholat duha dan sholat apa namanya sholat tahajud. Bisa kan sholat awabin ya setelah maghrib itu. Tapi itu juga kalau kita ngoyo itu kita akan nantinya malah cenderung setelah itu kita malas gitu. Maka setelah kita melaksanakan itu kita coba kalau mampu kita lakukan kita buat catatan gitu. Kalau dulu di pondok saya ingat itu ada semacam mixnya gitu ya. Hari apa seminggu misalkan Sabtu Kamis itu ada centangnya gitu. Sholat waktu waktu itu ada centangnya gitu. Kalau kita semua full kita full. Lima waktu berjamaah kalau full ya full centang. Tidak berarti sholat apa aja yang belum ini. Sholat sunnah pun sama. Kan kita apa namanya semacam agenda gitu ya harian. Nanti maka seminggu itu kita bisa evaluasi sholat aja nih yang kita apa namanya kurang bersemangat seperti itu. Adapun hal lainnya misalkan yang bisa kita lakukan ya seperti yang dilakukan saat hari ini insya Allah ya mudah-mudahan seperti itu. Bagaimana kita menjaga circle kita gitu, circle pergaulan kita sehari-hari. Apakah membuat kita itu semakin terdorong untuk beribadah atau malah sebaliknya gitu. Ketika kita eh, lingkungan kita atau seling kita itu eh, malah membuat kita itu semakin berkurang dalam hal itu tidak terdorong dan seterusnya ya mungkin kita itu ya berusaha mencari yang lebih baik dalam pergaulan karena kan bapak-bapak ibu-ibu mungkin pernah juga atau kan hadapi apa namanya orang orang manusia itu kan apa seluruh pergaulannya itu kalau bergaul orang yang jual minyak wangi kita pun akan ikut wangi kalau kita bergaul dengan orang yang istilahnya sehari-harinya itu bekerja di pasar, sampah dan seterusnya, ya kita pun akan cium bau tidak enaknya seperti itu. Tergantung bagaimana teman dekat kita. Maka yang terakhir dan ini mungkin yang terakhir bisa sampaikan, kita itu memohon ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari ya setiap waktu agar kita semua itu diteguhkan hati kita dari ibadah kepada Subhanahu wa taala sehingga kita selalu ya akan dibimbing ya. Karena hidayah ini kan memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kan berupaya untuk mewujudkan itu ya. Nah, mewujudkan kalau istilah bahasa dalam dulu saya kuliah itu kan ada ora et labora kalau nggak salah. Berdoa dan berusaha itu harus seiring gitu. Kita berdoa tapi tidak berusaha tidak akan ada apa namanya tidak akan istilahnya itu tidak akan berdampak apa pun berdoa berusaha saja tanpa berdoa merasa menunjukkan kesombongan kita itu pun akan mendorong kita kepada curang ke apa namanya kebinasaan juga sehingga dulu ini kita berusaha karena diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar dan kita pun berdoa karena juga diperintahkan. Dua-duanya merupakan perintah dan kita sebagai hamba Allah sudah tugas kita ya sebagai hamba itu mengikuti tuannya ya. Kita mengetahui siapa yang menjadi Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya maka sudah seharusnya kita pun melaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Beberapa penting dalam Zoom meeting ini yang dapat kami sampaikan adalah bahwa selalu kita lakukan sesuatu ibadah itu mulai dari yang ringan dulu ya, sederhana kemudian meningkat-meningkat. Contohlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai parameter kita. Nabi Muhammad seperti ini, maka saya pun harusnya bisa sampai seperti ini.
berusaha mengejar lah, mengejar terus dan terus sehingga kita pun bisa paling tidak itu ya apakah sempatnya ataupun sepertiganya atau setengahnya gitu. Kalau sama dengan Rasulullah kan berat sekali ya gitu. Satu, Rasulullah sudah dimaksum, ampuni dosanya. Kita aja dari situ sudah jauh sekali. Kita banyak dosanya, Nabi Muhammad tidak ada dosa. Ibadah kita masih jauh, Nabi Muhammad yang sudah diampuni ibadahnya seperti gunung. Wah, paling tidak itu tapi menjadi apa kita bisa mengejar sampai sana. Terakhir mungkin terkait dengan apa yang harus kita lakukan ini, selalulah kita me, apa ya menaruh atau menempatkan niat bahwasanya semua itu adalah ibtigha'u mardatillah gitu. Bahwa hal yang akan kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu tidak lain adalah dalam rangka mencari ridhonya Allah, mencari eh, keridhaan atas diri kita yang mungkin banyak sekali sudah apa ya berbuat atau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita sama-sama bersama menjadikan bulan Dzulhijjah ini Dzul Qadah ya, nanti saya ganti ya. Sebagai apa ya? Sebagai titik tolak kembali memperbaiki ibadah kita. Bukan karena kita lemah ya. Walaupun sebenarnya itu iya memang kita lemah, tetapi karena kita sudah seharusnya berbuat yang semaksimal mungkin. Mas Toktum itu adalah sampai titik darah penghabisan kita sebenarnya semaksimal mungkin karena kita kadang semakin yang sudah semuanya dilakukan sebenarnya baru satu kali kita melakukan dan itu sebenarnya belum sampai pada level Mas Toktum itu. Mas Toktum itu ya sampai kita tidak mampu berbuat apalagi itulah Mas Toktum kita harusnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adib dan izin hadirat Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah bergabung ya, berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hambanya yang selalu memperbaiki diri, selalu beristiqomah, ya berkomitmen untuk menjaga, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Waktu kami kembalikan kepada Mas Adib. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memaparkan ini yang luar biasa. Sebelumnya mohon maaf ya, saya tarik. Sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah ya Pak. Ya, Sebelum, apa itu karena memang waktu. sebelumnya di penghujung, berarti kalau siangnya itu masih Dzul Qa'dah ya Pak. Siangnya Ya, gitu. Waktu maghrib sudah masuk ke bulan Dzulhijjah seperti itu Bapak. iya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa, Hmm. barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh menyampaikan langsung untuk pertanyaannya atau bisa dituliskan di kolom chat Zoom. Baik, kami berikan waktu pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mana?
Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari kolom chat Zoom. Inilah izin Ya. membacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Afwan, bila pertanyaan saya keluar dari tema Zoom malam hari ini. Ustadz, adakah amalan khusus yang bisa dikerjakan agar saya pribadi bisa ikhlas menerima ketentuan yang telah Allah gariskan? Karena jujur, saat ini saya masih belum ikhlas atas kegagalan kemarin dan proses menuju pernikahan. Terima kasih Ustaz. Dalam proses menuju pernikahan. Oh, baik Ustaz. Jadi mungkin ini sudah alami kegagalan mungkin yang sebelumnya. Semoga Allah Nggih. semoga Allah mendapatkan. Amin, amin, amin. Jadi adakah amalan khusus gitu untuk supaya hatinya itu lapang gitu Pak Ustaz. Ikhlas untuk menerima ketentuan dari Allah tersebut. Baik Pak Ustaz. Ya, baik, terima kasih Mas Adib. Ini kan sebenarnya amalan mungkin saya mulai dari ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum menjawab, mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya. Bahwasanya kan dalam pembelajaran hadis misalkan, yang pertama kali disampaikan itu kan memang pertama innamal a'malu binniyat kalau dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu terkait dengan komitmen diri ini. Yang kedua itu hadis yang kedua itu tentang al-Islam wal iman al-iman wal Islam wal ihsan kalau tidak salah. Semuanya dari yang pertama dari Umar, yang kedua dari Abdullah bin Umar kalau tidak salah, kalau enggak dari Umarnya langsung terkait dengan iman itu ya. Mal iman kata Jibril itu yang berubah rupa menjadi seorang pemuda gitu. Di antara pokoknya kan kita sudah mengetahui bersamanya itu untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, itu kan yang pertama harus kita yakini bersama dulu gitu bahwasanya seorang itu mukmin maka dia adalah seorang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada hal-hal yang gaib sebenarnya. Kalau dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antaranya ya diperinci dengan di dalam hadis itu untuk minabillah. Pertama kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, wa rusulihi. Kita kan tidak ada yang pernah bertemu Rasul ya. Maka Rasul itu bagi kita sebenarnya sesuatu yang gaib juga. Wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Hari akhir juga kita belum pernah bertemu dengan qadar, dengan ketentuan Allah khairihi wa syarrihi. Kalau kita sudah punya pegangan dengan itu, kita punya keyakinan yang kuat tentang itu, bahwasanya ketentuan Allah itu baik yang menurut anggapan kita baik ataupun baik yang menurut pandangan kita itu tidak baik, itu sama-sama semuanya berasal dari Allah. Dan kita yang ditugaskan untuk menerima gitu. Sama halnya dikuatkan dalam Al-Quran terkait dengan peperangan ya. Ketika Allah wajibkan perang ya, itu jangan dikira semua sahabat itu langsung saja perang. Enggak, tidak ada orang yang suka dengan perang sebenarnya. Karena berat perang itu kan. Pertama kita harus meluapkan semua emosi ya. Secara psikologis kita itu berat untuk menerima itu karena pasti kita akan bertemu orang yang dianggap dalam tanda kutip sebagai lawan. Kemudian kita pun harus bersikap antara membunuh atau dibunuh gitu. Seperti itu kan.
di akhirnya itu kan disebutkan asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu apa? Sesuatu yang buruk bagi kamu. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu adalah baik bagi kamu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita tekankan terlebih dahulu dalam diri kita. Bisa jadi apa yang kemarin menimpa itu sebenarnya adalah eh, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan dengan jaminan atau dengan janji bahwa apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita dapatkan itu tidak akan terjadi ketika Allah tidak menghendaki itu. Dan apa yang mungkin bagi kita itu baik, mungkin di hadapan Allah itu sesuatu yang buruk gitu. Ala kulli hal, kalau bagaimana kita berusaha mengamalkan apa yang harus kita amalkan agar kita ikhlas, ya tidak lain dan tidak bukan tadi kita kuatkan, kita kokohkan dulu iman kita, keyakinan kita, kepasrahan kita kepada Allah, ya atas apa yang sudah terjadi. Kalau apa yang belum, kita bisa ikhtiarkan. Apa yang sudah terjadi, kita imani itu sebagai ketetapannya, sehingga kita bisa menerima itu. Kalau bahasa orang Sunda itu kue sera-sera itu, yang sudah berlalu biarkanlah berlalu gitu. Itu dulu yang harus dilakukan sebenarnya. Kalau itu sudah bisa dilakukan, ini pengalaman saya pribadi mungkin ya, kalau boleh saya bercerita, di tahun 2012 setelah saya selesai S1 tahun 2011, saya mengikuti sebuah proses seleksi beasiswa ya, S2 yang diadakan oleh salah satu negara di batasan Eropa Asia, yaitu negara Turki. Pada saat itu proses yang saya lakukan, saya alami bersama salah satu teman saya itu sangat mulus sekali. Artinya mulus itu ketika dilihat dari nilai, itu nilainya bagus karena memang IP apa P1 itu IPK-nya itu ya dibilang bagus, mungkin nggak bagus sebenarnya, tapi ya dianggap bagus karena 3, berapa gitu, di atas 3,5 lah intinya gitu, dianggap bagus gitu. Sehingga diberikan kesempatan untuk wawancara. Teman saya yang bareng dengan saya itu, dia berasal dari pondok pesantren salaf ya, atau bahasa ininya pondok pesantren yang tidak ada sekolahnya gitu. Tapi dia punya persamaan gitu, sehingga bisa melanjutkan kuliah S1. Tidak bisa bahasa Inggris juga. Sedangkan saya sendiri saat itu ya wawancara dengan pewawancara yang di kedutaan itu pakai bahasa Inggris gitu. Pada saat itu informasi awal yang saya terima. Sehingga saya merasa yakin saya bisa lah mengikuti, melewati wawancara itu. Sedangkan teman saya yang dari pesantren itu, dia sudah putus asa. Wah, saya nggak bisa bahasa Inggris ya, mau ngomong apa nggak bisa apa-apa. Singkat cerita, teman saya yang tidak bisa bahasa Inggris pun ternyata di dalam itu ada yang translatornya, ada penerjemah. Dan dia pun melewati wawancara dengan istilahnya itu dengan lancar. Saya pun ya wawancara dengan lancar dengan bahasa Inggris ya. Yang menurut saya ya sudah lancar gitu. Di akhir keputusan ternyata yang diterima bukan saya gitu, teman saya yang diterima. Saat itu rasanya saya kehilangan dunia gitu ya. Kok saya nggak lulus ya gitu. Satu karena kalau boleh bercerita, di keluarga saya tidak ada yang sekolah, semuanya di pesantren ya, tidak ada yang kuliah bahkan gitu dulu itu. Dan saya satu-satunya yang menurut ego pribadi saya akan bisa langsung S2 gitu. Itu pun di Turki gitu. Tetapi walaupun hati ini tidak terima gitu, ternyata Allah memberikan kejutan di akhir sebenarnya. Sehingga setelah saya gagal mengikuti seleksi itu, saya diajak paman saya ikut
membantu di travel umroh dan haji khusus itu. Apa yang kemudian menjadi kisah perjalanan saya itu setelah 2 tahun 2012 sampai 2014 ternyata oleh paman saya dihajikan karena saya sudah punya paspor gitu kan. 2012 itu ketika daftar registratur itu harus punya paspor. Ternyata 2014 itu saya harus berangkat haji gitu melalui paman saya. Dengan keadaan kalau boleh bercerita ya saya haji dari mana nggak ada uang. Iya qadarullah seperti itu. Di 2012 saya istilahnya tuh dijatuhkan, udah kamu ngapain kuliah gitu kan. Ternyata 2014 saya diberangkatkan haji gitu. Karena ada paspornya gitu. Kalau nggak ada paspor mungkin nggak berangkat gitu. Karena dadakan itu. Berangkat haji pun dadakan. Berangkat gitu. Dalam waktu 2 hari kalau tidak salah. Telepon, besok berangkat gitu. Bayangkan kalau saya nggak punya paspor, nggak akan bisa berangkat. Jadi itulah ya itu tidak bisa disamakan mungkin dengan keadaan yang tadi ditanyakan pada kami itu bagaimana menerima itu supaya ikhlas dan amalan apa. Kalau amalan sih tadi mungkin yang diceritakan di apa di Zoom itu ya apa namanya di penjelasan di awal itu. Coba kan berarti kan punya punya hajat, punya keinginan. Coba dengan mengamalkan itu memperbanyak istighfar itu saja kalau misalkan mampu. Jadi perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak usah diucapkan dengan keras juga gitu kan ya. Bisa dengan diri, seraya hati memohon kepada Allah diberikan keikhlasan, kemudian diberikan apa namanya jalan terbaik atau apa apa namanya itu ya dipertemukan dengan yang lebih baik lagi gitu, dipertemukan dengan yang lebih baik lagi dengan seraya kita apa namanya terus beristighfar bahwa kita itu banyak dosanya dan seterusnya. Tapi di satu sisi, jadi dua dua ini saling beriringan. Kita beristighfar seraya memohon supaya diberikan hal yang terbaik, yang lebih baik lagi dari kegagalan yang telah kita lalui kemarin itu. Itu mungkin Mas Adib ya tidak mampu menjawab dengan memuaskan barangkali, tapi itu sharing dari kami dari saya seperti itu. Ada hal-hal yang kita mungkin tidak bisa pahami, kenapa saya gagal, kenapa saya tidak berhasil dalam hal ini dan dalam itu. Tapi percayalah bahwasannya nanti di kemudian hari kita itu akan mendapatkan sesuatu yang insya Allah lebih baik lagi dari apa yang seharusnya kita dapatkan hari ini. Karena pada waktu 2014 saya dihajikan pun, teman saya yang di Turki pun membuat tulisan itu. Gagal beasiswa berujung haji gitu tulisannya. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ustaz. Bismillah ya, semoga selalu dimudahkan untuk kedepannya dan semoga diberikan yang lebih baik dari yang sekarang seperti itu. Amin. Pastinya itu, insya Allah. Pasti itu Pak, benar pasti. Karena mungkin pengalaman mungkin ya. Ini mungkin nggak bisa dibandingin juga dari cerita Pak Ustadz atau mungkin dari jamaah ya. Iya. Ini HP Pak Ustadz. Nah, HP. Saya Kenapa? pernah hilang satu HP gitu kan. Waktu itu mungkin penghasilan juga belum tentu gitu kan. Dan Iya. mungkin di nggak tahu mungkin karena belum rezekinya gitu ya. HP Iya. dari SMP gitu. Hilang pas waktu kuliah gitu Pak. Dan ternyata alhamdulillah sekarang diganti 3 HP Pak Ustadz. Walaupun Masya Allah. nggak langsung 3 gitu kan. Jadi Iya, sekali iya, itu iya. diganti gitu. Terus update lagi HP-nya dan update lagi alhamdulillah gitu. Dan pernah Oke. juga hilang laptop itu pas SMA di sekolah Iya. itu baru 1 bulan, 1 bulan beli. Masih ingat ya Pak Ustadz? 1 bulan beli Iya. duit juga baru dikasih gitu kan dari orang tua dari kakek gitu dikasih beli Iya. laptop baru
baru 1 bulan atau 2 bulan kalau nggak salah, masih Nggih. kurus gitu kan, ternyata hilang di sekolah gitu. Waktu itu pastilah rasanya gimana gitu, baru dibeliin kok langsung Hilang. diambil gitu, kayak lemes gimana, Iya, iya. duduk gitu kan, duduk gitu kan di emperan gitu, ada gimana nih ngomongnya gimana gitu ya ke orang tua. Dan Iya, iya. ya ngomong jujur gitu kan ke orang tua, maaf gitu, hilang. Ya mungkin orang tua juga sedikit marah tapi memahami juga gitu kan, Mm-mm. kenapa kamu kok bisa hilang gitu kan, gini-gini. Ya gimana Iya. ya jawabnya ya, karena bukan apa ya, di luar dari kemampuan kita gitu, karena hilang laptop. Iya. Ya. Dan alhamdulillah pada rumahnya diganti 2 laptop Pak. Ya. Yang bisa dibilang lebih dari yang sebelumnya yang hilang itu. Iya. Alhamdulillah satu dipakai adik saya kuliah, dan yang satu ini dipakai buat Zoom ini Pak Ustaz. Alhamdulillah gitu. Iya. Jadi kadang Alhamdulillah. Allah itu kerennya tuh gitu Pak Ustaz. Iya. Mungkin pas waktu itu hilang kan kita ngerasa, ada gimana nih gitu kan, kok Iya, iya. ini gitu, penghasilan mungkin Iya. belum tentu gitu, tapi kodar Nggih. gitu kan, Allah itu ngasih jalan yang baik gitu Pak Ustaz, yang lebih baik gitu. Wah Betul, kamu betul. harus kayak gini nih, insya Allah nanti diganti yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Iya. Jadi semoga jamaah juga yang bertanya seperti itu ya, semoga Amin, amin, amin. bertanya, dan itu pasti harus yakin Allah itu pasti ngasih yang terbaik untuk kita, seperti itu. Nggih. Mungkin Bapak Ibu Kalau kita tidak dipertemukan dengan apa yang kita inginkan, berarti kita mau dikasih yang terbaik itu aja. betul, Pak. Mungkin dari Bapak Ibu jamaah yang lain juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi ya seperti itu, atau mungkin bisa jadi hal yang kita temukan itu tidak kita sadari gitu Pak Ustaz. Iya, Ya kan, kita kehilangan ini ternyata diganti yang lebih baik. Mungkin kita belum menyadari itu, kita gitu, bahwa itu ganti dari yang sebelumnya seperti itu. Dan pasti iya. diganti itu pasti yang lebih baik, dan itu baiknya itu menurut Allah bukan menurut kita gitu ya. Dan insya Allah Betul. Betul. ketika baik menurut Allah itu baik juga untuk kita sebenarnya, seperti itu. Iya. Jadi seperti itu ya sharing dari kami, semoga memberikan ketenangan gitu ya, lebih tenang lagi, lebih ikhlas lagi untuk kedepannya ini. Amin, 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 amin. Karena kita hidup juga kan sementara gitu ya Pak Ustaz. Semua yang Iya. ada juga itu kan makhluknya titipan gitu, kadang ketemu, kadang pergi gitu kan, kita datang, kadang pulang, sama ini juga. Mungkin kita dititipin apa, mungkin kita dititipin amanah seperti ini gitu kan, tapi kita nggak tahu besok gimana gitu kan, terjadi nanti dialihkan ke orang lain atau mungkin seperti apa, seperti itu. Iya, betul, betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian berikutnya, insya Allah. Dan juga Amin. kita selalu diberikan kesehatan, berikan kemudahan untuk berkomitmen dalam beribadah. Amin. Amin. Baik, sebelum ditutup, Pak Ustadz barangkali ada yang disampaikan terlebih dahulu. Boleh? Cukup, Mas Adib, cukup Cukup ya. ditutup aja. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kajian malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.